Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Bu Slasri dan teman-teman sekalian yang menonton video kali ini. Nah, dalam video kali ini, kami dari kelompok 6, Hukum Benda dan Jaminan kelas D, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus jual beli pulau yang mana kasus tersebut berhubungan dengan hak milik dan juga hak dari Bezit. Nah, sebelum kami presentasi, perkenalkan dulu terlebih dahulu diri kami. Saya Marcelino Mukti Prabowo dengan NIM 20106111096, dan kemudian ada teman saya Jose. Saya Yusafat Hamonangan dengan NIM 20106111239. Lalu ada rekan saya Taria Hasna. Saya Taria Hasna Setiaulandari dengan NIM 20106109. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai presentasi. Baik, sebelum kita membahas analisa kasus jual beli pulau yang belakangan sempat ramai, ada baiknya kita mempelajari dulu secara luas apa itu bezit. Nah, jadi bezit itu berasal dari bahasa Zitan yang secara letterlik berarti menduduki. Bezit juga merupakan kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Ketentuan ini diatur dalam pasal 529 KUH Perdata yang menyatakan bahwa bezit merupakan kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaran orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Bezit dapat berada di tangan pemilik benda itu sendiri, yang dikenal dengan istilah beziterreiner, yaitu seseorang yang menguasai atau menduduki suatu kebendaan seolah-olah yang bersangkutan memiliki hak atas benda tersebut. Seorang bezit dimungkinkan untuk memperoleh hak atas kebendaan yang telah atau sedang dikuasainya. Namun, beziter yang menguasai suatu benda juga belum tentu merupakan pemilik sejati suatu benda. Walaupun jika dilihat secara nyata, orang yang bersangkutan menguasai benda, namun belum tentu secara yuridis merupakan miliknya. Syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan adanya korpus atau hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya dan adanya animus, yaitu hubungan keduanya harus dikehendaki oleh orang tersebut. Dengan demikian, bezit dibedakan dengan detenti, yaitu seorang menguasai suatu benda berdasarkan hubungan hukum tertentu dengan orang lain atau pemilik dari benda itu, dan detentor, yaitu tidak memiliki kemauan untuk memiliki benda itu bagi dirinya sendiri. Lalu kemudian arti dari tanah. Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria. Tanah yang diatur di dalam hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya, yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU PA yang menentukan atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah suatu permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi 2 dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan UU PA untuk digunakan dan dimanfaatkan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Marcelino. Selanjutnya, kita akan membahas hak atas tanah itu sendiri. Nah, hak atas tanah itu yang kita kenal saat ini di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, kita mengenal hak milik. Hak milik itu kita mengenal hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang. Pemilikan hak milik hanya dapat diperbolehkan untuk orang Indonesia. Nah, sedangkan untuk orang asing gimana? Orang asing itu tidak diperbolehkan untuk memperoleh hak milik. Nah, kemudian kita mengenal ada yang namanya hak guna usaha. Hak guna usaha itu adalah hak di mana hak itu memperbolehkan pemegangnya untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluannya dalam melakukan usaha di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, dan peternakan. Selanjutnya, kita mengenal yang namanya hak guna bangunan atau yang biasa disingkat HGB. Hak guna bangunan atau HGB ini, dia hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Kemudian, kita mengenal juga yang namanya hak pakai. Hak
yaitu hak untuk menggunakan, memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban kepada orang yang ditentukan dalam perjanjian oleh pejabat atau pemilik tanah, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan perundang-undangan. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita selanjutnya akan membahas mengenai hak sewa, yang mana hak sewa itu seseorang atau suatu badan hukum yang mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar harga yang telah disepakati kepada pemiliknya sebagai uang sewa. Kemudian selanjutnya kita mengenal hak membuka tanah dengan memungut hasil hutan. Hak membuka hutan yakni memanfaatkan hutan dan penggunaan wawasan hutan oleh seluruh warga negara Indonesia dan memiliki hak untuk pembukaan kawasan hutan. Selanjutnya ada yang namanya hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Hak milik tanah, badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan sosial. Lanjut. Selanjutnya, kita mengenal mekanisme jual beli tanah. Pertama, jika kita ingin melakukan jual beli tanah, kita harus memastikan status tanah tersebut. Kita harus memastikan status tanahnya itu ideal untuk dijualbelikan atau tidak. Nah, untuk ideal atau tidaknya mengacu pada 3 hal. Yang pertama, free, yang kedua clean, dan yang ketiga clear. Nah, maksudnya dari free itu, tanahnya itu bebas dari sengketa, karena kalau misalkan tanahnya bersengketa itu bakalan susah banget, dan nama pemiliknya itu tertera di sertifikat tanah yang asli. Kemudian, clean itu maksudnya adalah tanahnya itu sedang tidak digunakan untuk kegiatan apapun atau ditempati oleh orang lain yang tidak memiliki. Kemudian ada clear, yang artinya merujuk pada batasan-batasan tanah yang ada di lapangan sesuai dengan yang ada di sertifikat. Selanjutnya, langkahnya itu adalah mengecek keaslian surat tanah. Nah, mengecek keaslian surat tanah ini dapat dilakukan dengan pembeli yang berinisiatif untuk mengajak penjual mengecek keaslian sertifikatnya di BPN, Badan Pertanahan Nasional. BPN ini kemudian akan melakukan pengecekan terhadap keaslian sertifikat tersebut berdasarkan peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah. Kemudian selanjutnya ada yang namanya membuat akta jual beli tanah. Setelah melakukan step 1 dan 2 tadi, selanjutnya sertifikatnya yang udah terbukti itu, langkah berikutnya adalah dengan membuat yang namanya akta jual beli tanah antara penjual dan pembeli. Akta ini tujuannya itu untuk bukti pengalihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah membawa berkas akta jual beli tadi kepada Badan Pertanahan Nasional atau yang biasa disingkat BPN. Nah, langkah terakhirnya itu membawa AJB-nya ini ke pihak BPN. AJB-nya ini perlu diserahkan ke BPN paling lambat 7 hari setelah penandatanganan. Berkas ini juga sudah disertai dengan surat permohonan balik nama. Proses jual beli tanah akan selesai bila nama penjual dalam buku tanah dan sertifikat sudah dicoret dengan tanda tangan dari kepala kantor pertanahan. Nah, adapun berkas-berkas yang perlu dibawa untuk permohonan balik nama, seperti sertifikat akta tanah, bukti lunas PPH-TB, dan bukti lunas PPH. Kemudian kita akan membahas soal syarat-syarat jual beli tanah. Yang pertama ada syarat material. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang ingin ia jual. Maksudnya, yang berhak menjual tanah adalah pemilik sah. Kemudian ada pembeli. Pembeli adalah orang yang berhak atas tanah yang dibelinya. Yang ketiga adalah tanah. Tanah tersebut adalah tanah yang diperjualbelikan dalam kondisi baik dan tidak boleh ada sengketa. Berikutnya, syarat formil. Pembuatan akta dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli dan disertai oleh 2 orang saksi. Akta asli dibuat dalam 2 rangkap. Satu untuk PPAT. PPAT itu adalah pejabat pembuat akta tanah.
dan sisanya diberikan kepada kantor pertanahan untuk pendaftaran tanah. Setelah ditandatangani, PPAT wajib menyerahkan akta beserta dokumen yang bersangkutan ke kantor pertanahan paling lambat 7 hari setelah penandatanganan. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh kasus dan pembahasan. Nama Pulau Malember, satu dari total 16 pulau di gugusan Kepulauan Balabalakang, Mamuju, Sulawesi Barat, menjadi buah bibir setelah sebelumnya Camat Kepulauan Balakang, Januar, baru-baru ini menyebut ada oknum warga yang melakukan transaksi jual beli pulau yang dibanderol seharga 2 miliar rupiah. Malamber berada di antara Pulau Sulawesi dan Kalimantan, atau tepatnya di Selat Makassar. Januar mengatakan oknum tersebut menerima uang muka sebesar 200 juta saat melakukan transaksi jual beli Pulau Malember di Mamuju, Sulawesi Barat. Pulau Malember tidak tahu ukuran luasnya, tapi itu harganya 2 miliar rupiah. Kira-kira DP yang sudah diberikan oleh oknum sebesar 200 juta rupiah. Menurut Januar, adanya transaksi jual beli pulau itu tanpa sepengetahuan dirinya. Ia menduga ada 2 pulau yang terjual karena temuan bukti 2 sertifikat. Atas temuan itu, Polres Mamuju kini tengah menyelidiki kasus dan mengumpulkan semua bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui masalah ini. Baik, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kasus. Jadi kami memberikan kesimpulan tentang pembahasan kasus ini berupa 3 hal. Yang pertama adalah dasar hukum. Di dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya pada pasal 9, dijelaskan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah. Dalam pasal itu, diartikan bahwa tanah di pulau-pulau kecil tersebut boleh dimiliki hak milik atau hak penguasaan atas tanah lainnya. Hak penguasaan atas tanah lainnya ini maksud kami adalah seperti hak milik atau hak guna bangunan. Boleh dimiliki 1 orang atau lebih. Sedangkan sisanya yang 30% dikuasai oleh negara untuk kawasan lindung, hutan lindung maksud kami, area publik, atau kepentingan masyarakat lainnya. Kemudian dalam Permen Agraria di pasal 10 juga dijelaskan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik. Apabila seseorang ingin menguasai sebidang tanah di pulau tersebut, maka tetap berlaku prosedur jual beli tanah dan kepemilikan tanah tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat tanah berupa hak milik. Hak milik sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 21 Ayat 2 disebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Selanjutnya, keterkaitan hak milik dengan hak bezit. Pengertian bezit atau kedudukan berkuasa terdapat dalam pasal 529 KUH Perdata, yaitu yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Sedangkan pengertian dari beziter adalah orang yang berkuasa atas suatu benda, tanpa memperhatikan apakah ia menguasai benda tersebut sesuai atau tidak dengan keadaan yuridisnya. Contoh kasus. Misalkan seorang A adalah warga negara Indonesia, ia membeli sebidang tanah di suatu pulau kecil di Indonesia. Maka kepemilikan tanah tersebut dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas nama si A. Maka A adalah beziter dari sebidang tanah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulan dari diskusi kami adalah, menurut analisa kami, kasus tersebut lebih tepatnya bukan soal jual beli pulau, tetapi lebih kepada membeli sebidang tanah di suatu pulau kecil untuk nantinya dibangun sebuah tempat tinggal untuk ditinggali. Karena jelas sekali,
pada Permen Agraria Pasal 10 bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik, sehingga tidak ada istilah pulau pribadi walaupun seandainya pulau tersebut hanya dihuni 1 atau 2 orang. Oke, sekian presentasi dan pembahasan dari kelompok kami mengenai kasus jual beli pulau yang terjadi di Pulau Malambir di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, pada presentasi dan pembahasan dari kami tadi, kami telah membahas dan mengupas tentang mulai dari hak vizitnya, hak miliknya, prosedur jual beli tanahnya, dan kemudian kita juga sudah membahas secara lengkap kasusnya itu seperti apa. Habis itu kita sudah membahas secara lengkap dasar hukumnya dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kasus jual beli pulau tersebut. Nah, semoga video kami dan pembahasan yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Sekian dari kami, saya Marcelino Mukti Prabowo. Saya Yosafat Hamonangan. Saya Tarias Nastia Wulandari. Jika ada salah kata dari kami dan ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.